CADEP di akhir November kemarin kan 133 miliar. Kami perkirakan di akhir Desember yang nanti akan diumumkan sekitar awal minggu ini, minggu depan barangkali, itu akan meningkat, kemungkinan di atas 135 miliar. Karena apa? Karena memang belakangan ini kami tidak banyak menggunakan untuk melakukan stabilisasi, sedangkan tambahan cadangan devisa dari beberapa sumber terus menunjukkan peningkatan. Di 2021 peningkatan cadangan devisa masih bisa terus berlanjut karena ada sumber-sumber dari penerbitan global bond pemerintah yang cukup besar, sehingga kami sangat yakin dengan kondisi pasar yang lebih kondusif sehingga tidak banyak kami menggunakan untuk melakukan stabilisasi, sehingga sumber-sumber tadi akan meningkatkan cadangan devisa terus menunjukkan peningkatan. Dan kedua, terbukti bahwa dengan instrumen DNDF ini sangat membantu kami dalam menghemat cadangan devisa. Karena dengan instrumen DNDF, demand spot yang besar itu kita bisa alihkan sementara ke instrumen DNDF sehingga digunakan oleh pasar untuk melakukan hedging. Kemudian setelah terjadi kondisi yang cukup stabil, pelaku pasar bisa melakukan pembelian spot secara bertahap dan kemudian membiarkan DNDF-nya jatuh waktu. Jadi seperti DNDF ini seperti bendungan air yang menampung dulu air bah, tetapi supaya tidak banjir sehingga ini meredam dulu tekanan spot. Nah, dengan kombinasi seperti ini kami yakin dengan berbagai instrumen yang ada, dengan global yang lebih baik dan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang nanti cukup kuat, kami tidak akan banyak menggunakan CADEP sehingga CADEP kita akan terus menunjukkan peningkatan. Oke, kalau dari sisi sektor sendiri ke depannya akan sektor-sektor apa saja mungkin yang akan jadi penopang dari cadangan devisa kita? Kalau dilihat kan pariwisata saat ini juga masih cukup tertekan nih, Pak Nanang. Saya harus koreksi ya, karena tadi tulisannya itu cadangan devisa meningkat di atas 136 miliar. Yang saya sebut adalah di atas 135 ya. Sumber-sumber cadangan devisa itu terutama berasal dari penerbitan global bond pemerintah. Jadi kalau ada misalnya peningkatan turis asing, kemudian membawa dolar ke sini, dijual ke market, itu tidak menambah cadangan devisa. Kecuali Bank Indonesia membeli dari market. Jadi yang menjadi sumber-sumber cadangan devisa adalah lebih banyak dari penerbitan global bond pemerintah, terutama, dan juga beberapa penerimaan pajak yang terkait dengan valuta asing. Misalnya seperti pajak industri perminyakan dan sebagainya, seperti itu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.